Perkenalkan, saya Misra dengan NIM 2325095. Saya dari Universitas Pasir Pangarayan, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan insight yang telah diberikan oleh Bapak Fikri Abdullah tentang leadership dan manajemen organisasi. Kepemimpinan secara etimologi, leadership yang berasal dari kata leader. Pemimpinan atau leader adalah orang yang memimpin, sedangkan pemimpin merupakan jabatannya. Dalam pengertian lain, secara etimologi, istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin, yang artinya bimbing atau tuntunan. Dari pimpin lahirlah kata kerja memimpin, yang artinya membimbing dan menuntun. Kepemimpinan secara terminologi, suatu proses mempengaruhi orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok untuk saling berkoordinasi atau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau yang diinginkan. Metode kepemimpinan menurut John Maxwell. Yang pertama, hormati karena memiliki jabatan. Hormati karena memiliki jabatan berarti menghargai seseorang karena posisi atau peran yang mereka pegang dalam suatu organisasi atau institusi. Yang kedua, hormat karena orang suka dengan kita. Hormat karena orang suka dengan kita berarti menghargai seseorang karena popularitas atau keterkenalannya di antara orang lain. Yang ketiga, hormat atas kontribusi yang sudah dilakukan di organisasi. Hormat atas kontribusi yang sudah dilakukan di organisasi berarti menghargai seseorang karena kontribusi atau sumbangannya terhadap suatu organisasi atau tim. Yang keempat, hormat atas kontribusi yang sudah dilakukan ke anggota. Hormat atas kontribusi yang sudah dilakukan ke anggota berarti menghargai seseorang karena kontribusi atau sumbangannya terhadap anggota atau komunitas tertentu. Yang kelima, hormat mempresentasikan diri mereka berarti menghargai seseorang karena kemampuan mereka untuk mewakili atau memperjuangkan kepentingan, nilai-nilai atau aspirasi kelompok tertentu. Ini mengakui bahwa individu tersebut memiliki pemahaman mendalam tentang kelompok tersebut dan dapat menjadi suatu mereka dalam diskusi atau pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan yang pertama, kepemimpinan demokratis adalah suatu gaya kepemimpinan yang menitik beratkan kepada kemampuan untuk menciptakan moral atau kepercayaannya. Yang kedua, kepemimpinan diktator adalah suatu gaya kepemimpinan yang menitik beratkan kepada kesanggupan untuk memaksakan keinginannya untuk kepentingan pribadinya atau golongan dan siap menerima segala risiko. Yang ketiga, kepemimpinan paternalistik adalah bentuk kepemimpinan antara gaya demokratis dan diktator yang pada dasarnya kehendak pemimpin juga harus berlaku dengan jalan atau melalui unsur-unsur demokratis. Gaya kepemimpinan ini adalah manajemen. Perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan direncanakan dengan sumber daya yang dimiliki. Pengorganisasian
membagi suatu kegiatan membesar menjadi kegiatan-kegiatan kecil dan meningkatkan aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan. Pengarahan atau accounting adalah suatu tindakan untuk menguasakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Pengawasan atau controlling adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa pengadilan dan penilaian kerja yang telah dilakukan oleh seluruh SDM penciptaan. Di sini seorang pemimpin memiliki tugas menempatkan sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan. Sifat organisasi yang pertama, independen, adalah organisasi yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain. Yang kedua, non-independen, adalah organisasi yang memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain. Kumpulan organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan manajemen untuk mengatur orang-orang tersebut, yang mana manajemen tidak akan berhasil apabila tidak pemimpin di dalamnya, dan seorang pemimpin pun harus memiliki ilmu kepemimpinan. Jadi antara kepemimpinan, manajemen, dan organisasi merupakan suatu sistem yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat terpisahkan. Baiklah, sekian insight dan insight yang saya dapat dari Bapak Fikri